Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Fatin Alwi dengan NIM A0132233031 dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur angkatan 23. Di sini, saya akan menjelaskan tentang program pelayanan kesehatan kerja dan zero accident yang ada di Indonesia maupun di luar negeri di bidang industri. Yang pertama, program pelayanan kesehatan kerja bidang industri manufaktur di Indonesia, PT Menara Terus Makmur di Cikarang, Bekasi. Industri mereka mempunyai program pelayanan kesehatan kerja yang pertama, jaminan sosial tenaga kerja yang disingkat dengan JAMSOSTEK, yaitu meliputi jaminan kecelakaan kerja, termasuk penyakit akibat hubungan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan kerja, meliputi pemeriksaan kesehatan awal pada waktu awal rekrutmen, pemeriksaan kesehatan berkala tiap bulan maupun tahunan, dan pemeriksaan kesehatan khusus atau konsultasi kesehatan rutin, baik yang punya penyakit bawaan ataupun punya penyakit dalam. Dan yang ketiga, sarana dan fasilitas pelayanan. Industri mereka melengkapi poliklinik, tenaga medis, rumah sakit rujukan jika ada kecelakaan kerja, sarana transportasi, kotak P3K yang lengkap, tempat olahraga, dan tempat ibadah. Dan yang terakhir, keempat, program pendukung lainnya seperti kegiatan senam pagi, cuti tahunan, dan kegiatan rekreasi tahunan. 2. Program pelayanan kesehatan kerja bidang industri manufaktur di luar negeri, PT Toshiba Tokyo di Jepang. Perusahaan mereka mempunyai program pelayanan kesehatan kerja yang memadai untuk karyawannya, yaitu yang pertama, pemeliharaan fasilitas fisik dan keselamatan mental. Nah, keselamatan mental di sini yaitu layanan ini mencakup bidang-bidang seperti masalah kesehatan mental dan fisik, perawatan anak, dan perawatan yang diberikan melalui telepon, email, atau konseling tatap muka, termasuk wawancara online, sambil memastikan privasi mereka. Dan yang kedua, asuransi pensiunan. Asuransi pensiunan ini biasanya diberikan kepada karyawan yang sudah mencukupi batas usia untuk tidak bekerja lagi. Ketiga, manajemen kesehatan untuk karyawan lembur. Misalnya, karyawan yang bekerja lembur 80 jam atau lebih per bulan diharuskan menerima bimbingan kesehatan dari dokter industri seperti panduan wawancara untuk karyawan yang bekerja lembur secara berlebihan. Yang keempat, ada cuti untuk karyawan. Dan kelima, mereka mempunyai asuransi kesehatan perusahaan untuk karyawannya. Sebenarnya Indonesia sudah cukup baik dalam proses penyelenggaraan program pelayanan kesehatan, baik dari ranah pemerintah untuk masyarakat maupun bisnis industri besar kepada karyawannya. Tapi setelah saya bandingkan sistem di negara luar, lebih memprioritaskan kesehatan mental dan pencegahannya daripada di Indonesia, sehingga sampai ada perawatan, pencegahan, dan konseling dari karyawan dan keluarganya. Bab 2, ada zero accident, yaitu merupakan keadaan di mana sebuah perusahaan mampu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Tidak hanya mengurangi, tapi juga mencegah kecelakaan kerja serta menjamin tenaga kerja tersebut mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Salah satu perusahaan Indonesia yang mendapatkan reward zero accident yaitu PT Jasa Marga Sawangawi. Upaya mereka untuk mendapatkan zero accident ini yaitu yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam tugasnya, dalam pekerjaannya, sehingga kecelakaan kerja yang berakibat fatal dapat dihindari. Yang kedua, membuat lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja, yang pada akhirnya diharapkan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta meningkatkan kinerja perusahaan secara korporat. Salah satu perusahaan luar negeri yang mendapatkan zero accident yaitu PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau bisa disingkat PPLI, yaitu merupakan industri perusahaan investasi dari Jepang yang 5% sahamnya dikuasai oleh Kementerian BUMN. Perusahaan ini yaitu perusahaan yang mengolah limbah bahan beracun dan berbahaya B3. Upaya mereka untuk mendapatkan zero accident yaitu penerapan standar operasional atau SOP yang ketat dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLNI, penggunaan APD alat pelindung diri menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan spesifikasi APD sesuai dengan divisinya masing-masing. Kedua perusahaan tersebut sudah menerapkan zero accident di perusahaan sehingga angka kecelakaannya 0. Akan tetapi Indonesia hanya beberapa yang mendapat reward tersebut, sedangkan di negara Jepang masyarakatnya sudah sadar akan budaya K3.